Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan ya, Juni tidak berasa, sudah tanggal 15. Sebentar lagi, 2 hari lagi, tanggal 17 dan 18 ada konferensi ya. Konferensi besar, satu gereja besar. Ya, kita percaya setiap hal yang menarik yang bisa mengumpulkan orang begitu banyak ya. Itu jika bukan karena Roh Kudus, jika bukan karena karya Roh Kudus ya. Sulit ya rasanya waktu-waktu ini, apalagi goncangan begitu banyak, begitu besar goncangan, masalah silih berganti, situasi tidak menentu ya saudara. Hanya satu yang pasti, Tuhan Yesus ya. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Saya ajak kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Satu hal yang kami panjatkan syukur kami Tuhan, karena kami dekat dengan Kau. Kami selalu berusaha untuk mendekat kepadamu supaya situasi ini tidak menggoncang kami Tuhan. Walaupun kami ada di dalamnya, kami melaluinya, tapi ada tangan Tuhan yang menutup bungkus kami, yang menyertai kami, dan yang melindungi kami. Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kami mau terus belajar mengenal-Mu. Kami mau terus bersandar dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, penuhi hati kami, hidup kami dengan kebajikan, kemurahan dan firman-Mu. Kami mau belajar hikmat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, penuhi hati kami, sirami agar bertumbuh dan berbuah Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, teruslah mendekat kepada Tuhan ya. Saya yakin ya, kalau kita baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap goncangan, setiap aniaya, setiap hal-hal buruk yang terjadi ya, itu tidak kebetulan ya. Itu kalau hal buruk itu pasti dirancang dari setan, dari iblis. Itu udah pasti ya, karena dia adalah pendusta, penipu. Kalau hal yang baik ya sudah pasti datangnya dari Tuhan ya. Sudah pasti datangnya dari Tuhan, karena Tuhan Maha baik, Tuhan Maha kasih. Dia selalu merancangkan yang baik ya, karena sifatnya kasih saudara ya. Nggak ada yang lain, karena sifat Bapa kita adalah kasih. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, Amsal 17 ayat 7 sampai 8. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Nah saudara, waktu saya membaca, saya merenungkan ya, ayat 7, orang bebal itu tidak layak. Orang bebal, ucapan dia itu pasti hal-hal yang merendahkan, hal-hal yang mencemooh, hal-hal yang sebaliknya daripada kata-kata yang bagus ya. Itu orang bebal. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dia hanya hidup untuk kepentingan diri dia sendiri ya. Kemudian orang bebal itu tidak mau dengarkan saran orang lain. Pokoknya hidupnya itu maunya dia sendiri ya. Jadi rugikan orang lain juga tak masalah ya. Itu Amsal mengatakan bahwa sebetulnya orang bebal itu tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Memang apapun yang keluar dari mulutnya itu ya kata-kata penghinaan, kata-kata mungkin kalau misalnya orang bebal itu sama dengan keras kepala ya. Ya jadi kalau dia berkata-kata ya sebaiknya kita cerna dan hindari ya saudara. Itu orang bebal ya. Apalagi orang mulia
mengucapkan kata-kata dusta. Ya, kata mulia di sini itu bisa berarti ucapan yang berhikmat, ya, yang megah, atau yang kata-kata yang sangat tidak cocok jika seorang yang bebal, ya, itu mencoba berbicara tentang kebenaran yang atau memberi nasihat bijak, ya. Jadi Amsal hari ini tuh membandingkan hal-hal yang yang tampak berbeda tetapi sama-sama berbicara tentang pengaruh posisi, cara bicara, dan kekuatan materi di dalam interaksi antar manusia. Ya, orang mulia dan dusta, ya, jika orang bebal yang bicara bijak saja sudah tidak cocok, ya, maka jauh lebih mengerikan dan merusak jika seorang pemimpin, penguasa, atau orang yang dihormati, ya, atau dikatakan orang mulia di sini, ya, itu justru mengucapkan kata-kata dusta atau kebohongan, ya. Jadi orang mulia, orang berhikmat dikatakan, ya, sudah pasti adalah orang-orang yang menjaga perkataannya, ya, yang kalau misalnya dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, ya sudah pasti tidak akan mengatakan kata-kata dusta, ya. 8 ayat, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Waktu saya merenungkan ini kok aneh ya. Orang yang memberi suapan itu kok beruntung, dikatakan beruntung, ya. Bukan seperti ini saudara, ya. Bukan berarti membenarkan bahwa orang boleh memberi suap baru dia beruntung, enggak sih. Tetap suap itu adalah sesuatu kekejian di mata Tuhan, ya. Kenapa Amsal menuliskan ini? Karena Amsal menuliskan secara realita, ya, bahwa orang yang memberi suap, ya, orang yang memberi suap itu seperti mestika di matanya, ya. Jadi mestika itu adalah seperti sesuatu yang berharga, sesuatu yang sesuatu yang jika di mata orang yang memberikannya, uang atau hadiah suapan itu bekerja seperti sebuah jimat keberuntungan, ya. Oh, jadi orang yang kemana-mana dia selalu mengandalkan suap, dia memberi suap, ya. Di mata orang yang memberi suap ini, ya, itu adalah sebuah keberuntungan, ya. Tapi di mata Tuhan itu sebuah kekejian. Nah, sekarang kita pilih mana saudara? Ya, itu pilihan ada di tangan kita, ya. Apakah kita mau memilih menggunakan jalan-jalan fasik, jalan-jalan orang bebal, ya, jalan-jalan orang jahat, ya, dengan cara menghalalkan segala cara tanpa menghargai keberadaan Tuhan, ya. Jikalau kita sehari-hari kita mendengarkan firman Tuhan, teguran firman Tuhan, itu pasti adalah untuk kebaikan kita, ya saudara. Kemanapun juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ini adalah gambaran realita dunia yang pahit. Di dunia yang korup, materi atau uang seringkali berhasil memuluskan jalan seseorang, ya, membalikan keputusan hukum atau memenangkan hati orang-orang yang berkuasa, ya. Jikalau kita ditegur hari ini firman, ayo kita jauhi, ya. Jikalau kita sudah telanjur, ayo kita bertobat, berbalik 180 derajat, minta ampun kepada Tuhan, ya. Karena hal suap tidak akan memberi faedah. Mungkin di awal-awal iya, tapi nanti jikalau masalah di belakang muncul, ya, baru menyesal di kemudian hari, ya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ya, ayat ini
mencatat psikologi orang yang suka menyuap dan efektivitas praktis dari suap di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi kalau kita baca dalam kitab Amsal yang lain 17 ayat 23, ya. Orang fasik menerima hadiah suapan dari saku celana untuk membelokkan jalan hukum. Ya, Alkitab itu dengan tegas mengutuk suap secara moral. Ya, ayat 8 hanya menunjukkan betapa kuatnya daya tarik dan pengaruh materi dalam urusan manusia. Ya, jadi kekuatan materi itu sangat berpengaruh sekali. Ya, kita harus tahu jikalau kita berhadapan dengan orang lain, ya orang itu belum tentu sama imannya, ya. Maka itu kita harus kuatkan iman kita supaya kita tidak terjebak kepada cara-cara duniawi di dalam mendapatkan berkat, ya. Kalau mereka mendapatkan cepat, mereka pun menghabiskannya dengan cepat, ya. Sebelum-sebelumnya ini di Amsal kita ada belajar tentang hal itu. Kumpulkan sedikit demi sedikit, ya, tapi itu sifatnya lebih lama, lebih tahan lama, ya. Saudara, saya berdoa saudara menjadi pribadi yang bertumbuh, semakin kuat imannya, semakin bertumbuh mengenal, mengasihi Tuhan, ya. Lanjutkan dengan melayani Tuhan. Dengan kita melayani Tuhan, disitulah kita dibentuk, ya. Egonya kita, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Di pelayananlah itu kita dibentuk. Kesabaran, penguasaan diri, buah-buah roh itu nanti akan muncul di dalam kehidupan saudara. Jika saudara melangkah melayani Tuhan di gereja Tuhan. Ingat ya saudara, melayani Tuhan bukan melayani orang. Ya, jikalau kita fokus melayani Tuhan, maka kita akan siap dibentuk oleh Tuhan. Amin saudara. Mari saya ajak kita naikkan satu pujian ini, ya. Tiba-tiba pujian ini muncul di mulut saya, ya. Lalu ketika saya baca kitab Mazmur pagi ini, kitab Mazmurnya sama dengan pujian yang muncul ini, ya. Saudara. Oh betapa indahnya betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kepala Harun yang tersangkut dan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Suatu saat perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Suatu saat diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ada amin saudara. Puji nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara semua diam rukun bersama seperti minyak yang di kepala Harun
meleleh ke janggut dan ke jubahnya turun. Seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, baca saudara dengan iman, ya. Pegang klaim janji Tuhan dengan iman. Jikalau hidup saudara tidak jatuh, tidak ada dosa, ya. Dosa, tidak ada kekejian di hadapan Tuhan, ya. Doa saudara pasti akan didengar oleh Tuhan, ya. Ayo kita menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Ubah hati kami seperti hatimu. Oh, setulus kasihmu Tuhan. Biarlah mataku melihat seperti matamu Tuhan, memancarkan kasihmu, melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ya Amba, ya Bapa. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar matamu seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, jadi sepertimu kerinduan kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kasih setiamu senantiasa berlimpah atas setiap anak-anakmu. Kebajikan kemurahan-Mu Tuhan terus menyertai langkah hidup anak-anak. Bapa, firman-Mu tabur, sirami Tuhan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, agar terus menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Bapa, kami mau selalu dekat dengan-Mu, kami mau selalu Tuhan kepakkan sayap-Mu Tuhan, agar kami dapat berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Katakan amin. Saudara, berkat kasih setia, damai sejahtera Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan saudara. Terima dengan imanmu dan katakan amin. Bye bye, God bless.